Aisyah! Tapi aku takut. Aku gak mau dia sejahatin aku lagi. Aku takut. Aisyah, maafkan aku. Aisyah, aku benar-benar minta maaf. Aku tadi nggak dengar kamu telepon. Gak apa-apa. Yang penting kamu sekarang datang. Kamu bisa lindungin aku dari mereka. Aku tenang kalau ada kamu. Tenang. Jangan menangis. Semuanya baik-baik saja, oke? Makasih Raffi. Makasih kamu udah mau datang. Makasih kamu udah nemuin aku di sini. Makasih. Nggak, Aisyah. Jangan bilang terima kasih. Itu memang sudah tanggung jawabku. Tanggung jawabku untuk melindungimu. Karena kamu adalah bagian dari Kak Revan. Aku harus menjagamu. Oke? Aku mau nanya sama kamu. Tapi sampai kapan kamu melindungi aku kayak gini? Rizal itu jahat. Dia gak akan pernah berhenti untuk ngejar aku. Aisyah, percaya sama aku. Semuanya akan baik-baik aja. Semua ini akan berakhir jika nanti kamu menikah dengan orang lain. Nikah? Raffi, sekarang kamu mikir siapa yang bisa nikahin aku dalam kondisi aku kayak gini? Gak ada. Aku yang akan menikah denganmu. Aku gak akan mungkin nikah sama kamu. Kamu itu gak ada bedanya sama Risa. Yang satu ngejar-ngejar aku maksa untuk nikah, yang satu lagi mau nikahin aku karena kasihan. Kamu kasihan sama aku kan? Kasihan sama kamu? Aisyah, kamu pikir aku kasihan sama kamu? Wanita seperti kamu tidak perlu dikasihani. Tapi kamu harus dicontoh, Aisyah. Seandainya saja kamu malaikat, iblis pun akan bertobat jika disentuh olehmu. Kamu gak usah terlalu baik sama aku, Vi. Simpan aja kata-kata manis kamu, tapi jangan buat aku. Aisyah, kamu tahu, aku sudah jatuh cinta padamu saat kamu mencarikan dokter untukku. Aku merasakan kepedulianmu dan kelembutanmu, Aisyah. Karena kamu, aku bisa berjalan, aku bisa berlari. Itu semua karena kamu. Sejak itu aku ingin mendapatkan tempat kecil di hatimu supaya hidupku berarti. Jadi kamu punya perasaan sama aku sejak itu? Iya. Raffi, aku minta satu hal sama kamu. Kamu bantuin aku. Iya. Aku bisa melakukan apapun untukmu, segalanya untukmu. Aku mau pulang. Aku mau pulang ke ayahku. Aku nggak mau di sini. Aku mau pulang. Tolong anterin aku pulang ke rumah. Tolong anterin aku ke bandara. Iya. Aku mau pulang. Jangan menangis, Aisyah. Jangan menangis. Sudahlah. Cinta, Bibi teh mau kasih ingetan ke kamu ya. Kamu teh kan calon menantu di rumah ini. Masa calon menantunya orang kaya ngerjain kerjaan pembantu, beberes sana, beberes sini. Jangan, atuh. Bi, ini teh memang kemauannya Cinta sendiri. Lagian Cinta di sini buat ngebantuin Revan supaya Revan teh bisa ingat lagi masa lalunya. Alah, Cinta. Jangan jadi perempuan yang bodoh. Jangan. Nih. Kalau sampai si Revan ingat dengan masa lalunya, bahaya, Cinta, bahaya. Bisa-bisa kamu teh dibuang, diusir dari sini. Pulang kampung lagi dong kita. Udah ya, Bi. Cinta teh capek mau istirahat dulu. Ya sudah, atur saja. Gimana caranya ya supaya saya teh bisa mengelabui Cinta? Oh ya, Aisyah. Sebentar lagi kita sampai di bandara. Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku mau minta satu hal sama kamu. Iya, apa itu, Aisyah? Aku pengen kamu nikahin Airin.
Baiklah Aisyah, kalau itu permintaanmu, aku akan menikahinya. Aku akan menikah dengan perempuan yang tidak pernah mencintaiku, tapi hanya mencintai hartaku. Aku akan menikahinya demi kamu. Maksud kamu? Kamu tahu Aisyah, kenapa waktu itu kakiku patah? Itu karena pengorbananku untuk menyelamatkannya. Aku selamatkan dia supaya dia tidak tertabrak mobil. Tapi aku yang tertabrak dan kakiku patah. Airin! Airin! Awas! Ah! Ah! Kamu tahu Aisyah, apa yang terjadi setelah kejadian itu? Aku dirawat di rumah sakit. Airin menjengukku di rumah sakit dan melihat kakiku cacat. Dia tahu kalau aku harus memakai tongkat. Kamu tahu apa yang dia katakan? Dia bilang dan berdoa sama Allah, semoga ada perempuan lain yang mau menikah dengan orang cacat seperti aku. Mudah-mudahan kamu bisa dapetin perempuan yang lebih baik ya, yang bisa terima keadaan kamu sekarang. Itu yang membuat hatiku hancur sekali. Sakit banget rasanya. Aku gak percaya. Seseorang yang sangat aku cintai, aku rela kakiku patah untuk dia. Tapi dia bicara seperti itu. Itu benar-benar memukul perasaanku. Sakit sekali. Maafin aku gak bermaksud. Aku gak tahu. Ya, seiring berjalannya waktu, aku tahu. Kalau Airin itu tidak mencintai aku, tapi mencintai kakakku. Dia sangat mencintai Kak Revan. Dalam hati aku bersyukur. Kamu tahu kenapa? Karena wanita yang kucintai mendapatkan laki-laki terbaik yang pernah aku kenal. Revan memang salah satu pria yang terbaik yang pernah ada. Pria yang paling baik yang aku kenal. Iya, seperti yang kita tahu. Setelah kecelakaan menimpa Kak Revan dan mengira Kak Revan sudah meninggal, kami berencana menikah. Aku berpikir mungkin ini adalah cara Allah untuk mengembalikan cinta antara aku dan Airin. Itulah kenapa kami waktu itu berencana untuk menikah. Tapi akhirnya semua itu ternyata hanya fata morgana. Maksud kamu Fata Morgana? Ternyata cinta yang selama ini aku cari dari dia itu gak pernah ada. Itu semuanya hanya demi uang. Itu semua hanya untuk mengelabui aku dan mamaku dan semua keluargaku. Dari mana kamu tahu, Raffi? Semenjak itu, aku tahu semuanya yang dilakukan oleh Airin hanyalah sandiwara saja. Tapi saat itu aku memilih diam. Aku sama sekali tidak memberitahu siapapun. Karena Tante Diana dan mamaku, mereka adalah sahabat. Jadi aku memilih, aku nggak mau mama sedih dan kecewa. Itu aja. Maaf ya, Vi, aku sama sekali nggak bermaksud. Kapan maksud? Untuk mengungkit masalah ini aku benar nggak ngerti, aku nggak tahu. Nggak apa-apa Aisyah, nggak apa-apa. Mungkin kamu harus tahu soal ini. Kamu tahu, aku sangat berterima kasih dengan semua yang terjadi ini. Saat kamu mencarikan dokter dan menyuruhku operasi di Singapura, saat itu terlintas di otakku ucapan Airin yang berdoa agar ada perempuan lain yang mau menikah dengan orang cacat seperti aku. Saat aku ketemu dengan kamu, aku merasa itu sebuah berkah buat aku. Jujur, saat itu aku bersyukur sama Allah. Dia mendengar dan mengabulkan doa Airin dengan mengirimkan malaikat yang baik seperti kamu untuk menolongku.